Shalom saudara-saudara seiman, sesama sahabat Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua selalu berjalan di dalam naungan kasih karunia Allah yang melimpah di sepanjang hidup kita. Saudaraku, mari kita memulai saat teduh kita dengan berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan pagi ini untuk dapat mendekatkan diri kepadamu melalui firman-Mu. Kami berdoa memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima pengajaran-Mu dengan rendah hati. Berikanlah hikmat dan pengertian kepada kami sehingga firman-Mu dapat mengubah hidup kami dan membimbing langkah-langkah kami. Tolonglah kami untuk menerapkan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami dan biarkanlah firman-Mu menjadi terang bagi perjalanan kami. Terima kasih atas kasih dan setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tuhan yang Maha Penyembuh dan Pelindung, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati untuk memohon untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dan kesulitan dalam hidup. Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Tahu akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Kami mohon agar Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penyembuh kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikanlah kesembuhan fisik, mental, dan rohania kepada mereka. Kami juga memohon agar Engkau memberikan mereka ketenangan dan kekuatan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Bimbinglah langkah-langkah mereka dan berikanlah hikmat untuk menghadapinya dengan keberanian. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber penghiburan dan harapan. Semoga saudara-saudara kami merasakan hadirat-Mu yang menguatkan di tengah-tengah ujian ini. Kami meletakkan segala sesuatu di tangan-Mu dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkanlah ada seorang seniman yang menciptakan sebuah lukisan yang menggambarkan pemandangan surga yang indah dengan segala kemegahan dan keindahannya. Lukisan tersebut dipajang di galeri seni yang terkenal di kota. Banyak orang datang untuk melihat lukisan itu, namun beberapa dari mereka hanya lalu lalang tanpa memberikan perhatian yang cukup. Beberapa orang bahkan berhenti sejenak melihat lukisan itu dengan pandangan ragu-ragu dan kemudian pergi. Mereka tidak dapat melihat kedalaman dan makna yang terkandung dalam lukisan itu. Dalam hal ini, lukisan yang menggambarkan surga menjadi simbol keselamatan yang dekat, namun penolakan dan ketidakmampuan untuk melihat dengan mata rohania membuat beberapa orang melewatkan pengalaman indah yang sebenarnya. Dalam perjalanan rohania kita, seringkali kita menemukan kisah-kisah yang menggambarkan betapa dekatnya keselamatan Tuhan dengan manusia. Namun, bagaimana manusia seringkali menolak untuk menerimanya. Dua contoh yang menonjol dalam Alkitab adalah kisah penyaliban Yesus oleh tentara Romawi dan pengampunan dosa yang diberikan Yesus kepada perempuan yang berzina. Dalam kedua kasus ini, keselamatan hadir begitu dekat, tetapi penolakan tetap menjadi realitas yang menyedihkan. Yang pertama, penyaliban Yesus oleh tentara Romawi. Matius 27 ayat 35-36. Sesudah menyalibkan Dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga Dia. Ketika Yesus disalibkan oleh tentara Romawi, Dia memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Ia adalah korban yang sempurna untuk menghapus dosa-dosa kita. Namun, para pelaku penyaliban tersebut, meskipun berada begitu dekat dengan anugerah penebusan ini, belum mengerti dan menerima makna sejati dari perbuatan mereka. Mereka masih dalam kegelapan rohania yang membuat mereka menolak tawaran keselamatan yang sedemikian luar biasa.
Yang kedua, pengampunan dosa bagi perempuan berzina. Di dalam Yohanes 8 ayat 9 berkata, "Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya." Kisah tentang Yesus yang mengampuni perempuan yang berzina juga menggambarkan betapa dekatnya keselamatan dengan manusia. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang tak terbatas memberikan pengampunan kepada perempuan tersebut, menghapus dosa-dosanya. Namun dalam kisah ini, kita juga melihat para ahli Taurat dan orang-orang yang hadir yang masih ragu-ragu dan menolak untuk menerima kasih dan pengampunan tersebut. Meskipun begitu dekat dengan anugerah, mereka masih terperangkap dalam pemikiran dan hati yang keras. Meskipun mereka tertempelak oleh dosa-dosa mereka, namun mereka memilih untuk pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan bukan bergabung dengan perempuan itu untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kisah-kisah ini mengajarkan kita tentang kerapuhan manusia dan tantangan dalam mengatasi keraguan dan kebingungan. Meskipun keselamatan begitu dekat dengan kita seringkali memilih untuk tetap menjauhkan diri. Pesan yang ingin disampaikan adalah pentingnya membuka hati dan pikiran kita, merenungkan dan menerima anugerah keselamatan yang Tuhan tawarkan. Seperti dalam kisah-kisah tersebut, penolakan hanya akan membuat kita kehilangan karunia yang begitu besar. Dalam hidup kita mungkin seringkali mendapati diri kita merasa ragu atau bahkan menolak kasih dan keselamatan Tuhan karena alasan tertentu. Namun, marilah kita belajar dari kisah-kisah dalam Alkitab dan mengambil pelajaran berharga bahwa meskipun kita mungkin merasa jauh, keselamatan selalu hadir dan siap untuk diterima jika kita hanya membuka hati kita. Dalam memahami betapa dekatnya keselamatan Tuhan dengan kita, semoga kita semua dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam menerima kasih-Nya secara penuh. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang bersungguh hati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang senantiasa mengarahkan langkah-langkah kami melalui firman-Mu. Engkau telah membuka mata hati kami untuk memahami ajaran kasih dan hikmat yang terkandung dalam setiap renungan firman-Mu. Kiranya setiap benih firman-Mu tumbuh dan bersemi dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bijaksana dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami untuk mewujudkan ajaran-Mu dalam tindakan dan kata-kata kami, sehingga kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada pagi ini kami juga memohon berkat-Mu dalam setiap langkah yang akan kami ambil hari ini. Bimbinglah kami dalam segala aktivitas yang kami jalani, agar kami dapat memuliakan-Mu dalam segala hal. Berikanlah kebijaksanaan kepada kami untuk membuat keputusan yang benar. Berikanlah kami kasih sayang agar kami bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan, dan berikanlah ketekunan agar kami dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Semoga hidup kami menjadi cerminan dari cinta dan kasih-Mu kepada dunia. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin memohon berkat-Mu bagi tanah air Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Engkau telah memberikan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa dalam negeri ini. Kami mohon berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin negara ini untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan rasa tanggung jawab. Himpunlah hati warga negara Indonesia dalam persatuan dan kesatuan, sehingga kami dapat bersama-sama membangun bangsa ini dengan semangat gotong royong.
Lindungilah Indonesia dari segala ancaman dan bencana, serta berilah perdamaian bagi setiap lapisan masyarakat. Jadikanlah negeri ini sebagai tempat yang subur, sejahtera, dan penuh kasih. Kami membawa permohonan ini di hadapan-Mu dengan penuh harap dan keyakinan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.